untuk juga mengedepankan aturan nih, membantu masyarakat. Pemirsa, aksi polisi yang membantu mengamankan mobil di Tanjakan Kalikenteng, Semarang ini mendapat banyak apresiasi di media sosial. Dan inilah tanggapan para warga dan untuk Anda. Oke, dia Fernandes ada tidak pulang dari yang naik pulang mantap Papua polisinya keren semua dapat ini ya, dapat penggantian lepas. Satu lagi cuitan netizen kita lihat sama-sama nih pemirsa. Tapi banyak sekali gitu ya, saya ini Sofian Julio, terima kasih Pak Polisi yang sigap membantu masyarakat sehingga perjalanan mudik pun menjadi lancar dan nyaman. Ya, poin penting itu ya, kalau mudik maunya lancar dan nyaman gitu. betul. Oke, ada satu lagi di sini kita akan langsung simak bahwa untuk mudik sangat membantu sekali akan pelayanan yang humanis dan pihak kepolisian dan dari jasa marga dan kemudian pihak-pihak lainnya. Tuh, berdasarkan setiap acara mudik tahun ini. Dan secara spontan begitu ya, memang polisi yang satu ini mendorong sebuah mobil low cost atau LCGC yang sudah menanjak di jembatan Genteng Semarang. Mobil pun berhasil melalui tanjakan dan terhindar dari bahaya. Dan kita sudah tersambung melalui Skype dengan anggota Lantas Polsek Tenggaran, yaitu Aibtu Joko Nurwasito di Semarang, Jawa Tengah. Ini tepat berada di tanjakan Genteng, gitu ya. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang, Pak Kapri dan Rejit. Iya, Pak Joko ini memangnya mendorong mobil juga tugas polisi. Mungkin itu ya yang banyak mewakili pertanyaan-pertanyaan dari netizen atau pemirsa. Karena tadi Bapak melakukannya nih Pak, apa pas pada waktu kejadian mobilnya pas di depan Bapak lewat begitu atau tiba-tiba dia minta tolong gitu Pak? Sebelum menjawab pertanyaan Mas Pak Kapri, perlu saya jelaskan bahwa seluruh anggota kepolisian Indonesia mempunyai tugas untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Jadi dengan tugas kepolisian, apa yang bisa dilakukan berbentuk apapun kepada masyarakat harus semaksimal mungkin. Jadi bentuknya baik akan membantu mendorong tidak kuat ataupun kegiatan lain yang di mana masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian, tetap harus kami sebagai petugas kepolisian harus melakukan itu karena itu sudah menjadi tugas kami di lapangan. Baik Pak Joko. Nah, tapi Pak, selama Anda bertugas begitu ya di Tanjakan Kalikenteng ini, banyak tidak Pak yang mengalami kesulitan begitu ya, sehingga memang harus sigap dibantu gitu? Selama kami bertugas di Jembatan Genteng, kurang lebih kendaraan yang mengalami kesulitan menanjak itu dari tuntutan yang kami ketahui kurang lebih ada 30 kendaraan pada saat kami berada di lokasi Jembatan Genteng. Oke, Pak, berarti pas untuk yang kemarin yang sempat viral itu pada waktu kejadian mobilnya tuh pas lewat depan Bapak begitu atau tiba-tiba pada waktu Bapak sedang tugas kemudian ada yang ditabrak? Jadi pada saat itu kejadiannya kami dengan melihat tempat di mana kami melakukan penjagaan, kerawanan ada pada tanjakan Gentengnya. Apa yang sesuai diperintahkan Bapak Kapolres, kami akan selalu tegas terhadap lingkungan yang kami jaga. Jadi pada saat itu kami pasti pada tanjakan Genteng, tiba-tiba ada kendaraan ataupun mobil yang tidak menanjak, terus dengan respect saya membantu supaya tidak mengalami hal yang lebih membahayakan ataupun mengalami kecelakaan. Pak Joko, tadi seperti yang Anda katakan, melayani masyarakat itu semua menjadi tugas dari polisi begitu ya. Nah, Pak, ini apa yang Anda lakukan begitu menjadi viral, kemudian mendapat apresiasi yang sangat baik dari masyarakat.
Ini maknanya apa untuk Pak Joko sebagai seorang polisi yang sudah lama bertugas? Jadi tentu saja sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia, saya merasa senang dan bangga bisa membantu melayani masyarakat, terutama pada mudik hari ini, bisa terhindar dari sebuah risiko kecelakaan. Sehingga apa wujud dari peran kami sebagai petugas kepolisian bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama para pemudik tahun 2018. Baik Pak Joko, pada waktu kejadian Bapak bilang tadi 30 mobil gitu Pak ya, itu paling sehingga konsekuensinya mobil ini didesain ekonomisnya, sehingga power sangat ini ground clearance juga mudah, jadi aspek ketahanan, aspek kenyamanan juga berkurang kalau dipakai ke perjalanan jauh. Mereka akan mendapatkan kesulitan seperti tanjakan yang curam ataupun jalan-jalan lubang yang jauh-jauh, mereka akan terganggu. Jadi kalau direkomendasikan, saya nggak rekomendasi. Kalau ditanya bisa nggak sampai ke Alaska, bisa. Orang sepeda aja bisa ya, nggak tahu. Tapi kita tidak rekomendasikan untuk mudik karena ketika mudik kan pasti persepsinya dengan muatan yang banyak, orang banyak dan lain-lain. Dan kita ketahui juga rute-rute yang dilalui sekarang adalah yang belum ideal. Seperti kita lihat kasus di jembatan Kenteng tadi, tanjakan yang hampir 60 derajat. Terus dengan beragam karakter kompetensi dari para pengemudi, karena terakhir mobil itu begitu gampang ketika drivernya diambil alih oleh Pak Joko tadi. Iya, temannya ya, rekannya Pak Joko. Lewat, begitu masuk, lewat. Jadi di sini kelihayan atau skill dari drivernya Iya, penting jadi juga. kompetensi begitu juga kompetensi atau kemampuan si driver. Tapi kalau bicara soal misalnya kemampuan sebuah kendaraan gitu ya, itu kan untuk low cost clean gitu ya. Nah ini maksudnya kita aja dengan pakai mobil biasa gitu ya, itu aja kita suka deg-degan. Nah ini bagaimana ya kita membekali diri khusus menghadapi tanjakan-tanjakan itu. Baik, kalau situasi semacam itu sebenarnya strategi satu, jangan panik. Kalau kita ketahui terpaksa harus lewat jalur tersebut dan muatan kita penuh, sebaiknya orang-orang yang bisa turun karena bagaimanapun keselamatan nomor satu, kecelakaan adalah musibah besar dan mahal. Jadi turun penumpang atau barang-barang yang berlebih turun, jangan dipaksain naik. Kalau tidak dipaksain naik, kemudian pengemudi yang panik, apapun yang dia dengar, apapun yang dia miliki akan. Jadi mengurangi beban kendaraan itu adalah ya Salah satu strategi pertama. ketika melewati lintasan-lintasan seperti itu, sehingga beban kerja mobil jadi ringan dan pengemudi ini akan gampang untuk melampaui objek tadi, obstacle tadi gitu. Tapi kalau dipaksa dia akan menemukan konsekuensi itu. Nah, satu saat ketika mobil ini sudah siap melakukan perjalanan, ada teknik-teknik yang harus dikuasai lain. Jangan dia harus menjaga momentum. Di mana dia harus menggunakan putaran mesin yang sekiranya 80% dari secara maksimal dan bimbingnya harus rendah. Kalau diterjemahkan berarti maksudnya masuk di kalau kita pakai manual ya gigi satu gitu ya. Jangan pakai dua ya. Gigi satu kan kalau kita injak berat jangan dibetak dari awal. Jadi ditahan di throttle sekitar 80% dari tenaga maksimumnya. Karena kalau kita gas dibetot. Ya, Vivi dan Marvin, kemacetan yang terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Kecamatan Suwalilin, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, terjadi karena adanya aktivitas pasar tradisional yang dibuka pada pagi hari hingga sore hari. Ramainya aktivitas warga dan banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan mengakibatkan lokasi ini menjadi salah satu simpul kemacetan. Saat lonjakan arus mudik, kemacetan di lokasi ini bisa terjadi 5 hingga 7 jam. Selain karena aktivitas pasar, kemacetan juga disebabkan masih banyaknya truk ekspedisi yang melintas. Jalan ini merupakan penghubung antar provinsi dari Sumatera Selatan menuju Jambi, Riau, dan sebaliknya. Para pemudik berharap truk ekspedisi dilarang beroperasi sesuai aturan seminggu sebelum Lebaran. Sementara pengamanan di dalam lintas Sumatera, khususnya Lampung dan Sumatera Selatan, terus diperketat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada pemudik, terutama yang berada di daerah-daerah rawan begal.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain hari ini melakukan patroli ke sejumlah titik rawan. Salah satunya di Mesuji, Kabupaten Ogan Komering. Di lokasi ini, 2 hari lalu terjadi pelemparan batu terhadap bus yang membawa pemudik. Pelemparan bus mengakibatkan kaca jendela bus sebelah kiri pecah dan seorang penumpang terluka. Patroli dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tidak segan-segan menangkap usaha begal. Selain di Mesuji, patroli juga dilakukan melalui udara ke sejumlah titik di Sumatera Selatan. Dan kita simak pernyataan selengkapnya dari Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain. Dan kami datang ke sini karena kemarin ada peristiwa pelemparan bisa tahu. Tetapi sekarang alhamdulillah sebenarnya lancar-lancar aman-aman saja di sini. Dan jangan ragu-ragu kalau begal, apalagi sebelum penangkapan petugas kesehatan makan, sudah contoh bukan agak tugas, memang itu ketentuan. Jadi memang saya sikap. Yang Marvin, kembali ke Anda di studio. Ya, tentu lagi terima kasih untuk informasi Anda. Sesaat lagi Anda dapat mengikuti headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah itu ada Nusa Barat bersama Iqbal Imamat. Buka puasa tadi kita? Lu mau? Puding ayam goreng sekarang bener banget. Dan menjunjung toleransi. Dengan program 50 juta per tahun, kita tuntaskan permasalahan di kota Bogor. 50 juta. Ingat, coblos nomor 4 yang ada kacamatanya. Musim panas ada kipas angin, ada dan kotak juga pompa air. Musim dingin datang hangat serta santai, kompor resto masih tiada berada. Kasihan buatan Indonesia, kasihan untuk Indonesiaku. Udah setia isinya segera mendunia. Makyona tempat perjuanganku, tempat keluarga dan kawan-kawanku. Pakailah produk-produk Indonesia. Menanggapi 2 orang yang dulu sekumpul sekarang berbeda kumpul. Apakah Bang Aldi masuk KSP karena Golkar menolak? Q&A balik kanan. Besok jam 7:30 malam. Royal Perfume Collection by Sugri, pelembab pakaian berbentuk gratis, parfum elegan berkelas. Tersedia kemasan sachet Rp500. Lebih dalam gratis sachet. Rasakan tubuh produk dan parfum elegan berkelas. Royal by Sugri. Viral video polisi membantu amankan mobil yang mati mesin di Tanjakan Kalikenteng di Semarang, Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Kapolda Jawa Tengah. Sudah dalam kondisi dan tanda petik mulai busuk dan diperlukan. Kita angkat ya Mas ya. Ini yang saya angkat ini adalah untuk yang sudah mulai busuk. Nah, ya. Iqbal, ciri-cirinya adalah sudah ada yang berwarna pucat, bahkan juga ada yang berwarna kecoklatan, seperti itu ya Mas ya. Sedangkan yang sudah ini dibawa oleh Mas Yuga Pratama yang merupakan dokter hewan juga. Ya, nah ini kalau misalnya daging yang segar kita bisa lihat bahwa tekstur dagingnya kenyal ya, meskipun ini sudah dilakukan tetap kenyal. Kemudian warna dagingnya merah bagaimana mesti kondisi daging pada ketika pertama kali disembelih. Karena bagaimanapun juga kalau seandainya dia kondisi rusak kemudian dikukan tidak akan mengembalikan kondisi daging seperti awal.
Jadi kalau misalnya sudah busuk, ya dibekukan tetap akan kelihatan busuk seperti itu. Oke, baik. Kemudian apakah memang dari indikator aroma ini bisa dijadikan salah satu indikator, Mas Yoga? Kalau memang ibu-ibu itu sudah pastinya paling paham ya, apalagi kalau misalnya sudah